Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini perkenalkan dulu. Sebelumnya nama saya Bintang Timur dari Prodi Teknik Informatika semester 5 Universitas Paramadina. Di sini saya ingin menceritakan tentang rekonfirmasi posisi Pancasila vis Islam untuk tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi ceritanya pada saat itu setelah Orde Baru tumbang tahun 1998, Indonesia masuk ke era reformasi. Di satu sisi ada kebebasan politik pada saat itu. Jadi kebebasan politiknya itu sangat luas, tapi di sisi lain juga muncul kelompok Islam konservatif dan radikal. Nah, yang jadi masalahnya kelompok Islam yang radikal ini waktu itu sempat memanfaatkan situasi kelonggaran ini untuk mengusung ide negara Islam. Jadi yang ingin mereka lakukan adalah mengubah Pancasila serta aturan-aturan dalam negaranya, ya seperti penerapan syariat sampai kekhalifahan lah. Jadi mereka lebih ingin pemimpinnya itu berdasarkan khalifah. Intinya mereka punya obsesi untuk mengganti Pancasila. Alasannya pada waktu itu Pancasila dianggap gagal membawa negara ke arah yang lebih baik. Apalagi saat itu di tahun 1998 sedang terjadi krisis ya. Krisis yang bisa dibilang sangat parah dalam sejarah Indonesia berdiri. Padahal kalau ditarik sejarahnya ke belakang, Menteri Bangsa sudah sangat panjang berdebat soal negara di BPUPKI pada tahun 1945. Jadi pada saat itu sebenarnya ada dua kubu besar. Yang pertama itu golongan Islamis yang ingin negara Islam, dan satunya lagi adalah golongan nasionalis yang sebenarnya di golongan nasionalis ini mayoritasnya itu orang Muslim juga. Tapi mereka ini pengen negara yang berdasarkan kebangsaan. Akhirnya tercapai kompromi lewat Piagam Jakarta yang saat itu sempat memuat 7 kata. Kata-katanya itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun setelah proklamasi, 1 hari setelah proklamasi, 7 kata itu dihapus demi menjaga persatuan. Karena sebenarnya kan negara Indonesia pada saat merdeka sendiri rakyatnya bukan hanya orang Islam ya. Jadi sebenarnya dihapus agar lebih menghargai dan kebersamaan. Jadi biar enggak sekuler, tapi sebagai jalan tengah yang disepakati bersama. Nah, ada sebagian kecil umat yang lebih melihat penghapusan 7 kata itu sebagai kesalahan politik. Tapi tokoh-tokoh besar seperti Nurholis Majid atau biasa kita panggil Cak Nur melihatnya sebagai kemenangan. Menurut beliau, Pancasila itu nilainya sudah sangat Islami ya teman-teman. Karena udah sangat sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya keadilan, persatuan, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan fungsinya sebagai kesepakatan bersama yang mempersatukan bangsa. Cak Nur bahkan mengibaratkan Pancasila itu mirip seperti Piagam Madinah yang Nabi Muhammad buat di awal hijrah. Itu sebuah kesepakatan antar kelompok yang berbeda untuk hidup bersama dalam satu tatanan politik. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, masalah bangsa kita bukan di Pancasila ya, tapi lebih ke problem moral. Pancasila sendiri sudah sangat ideal, tapi praktik di lapangan yang sering melenceng ya. Yang seperti kita lihat akhir-akhir ini, misalnya korupsi, kekerasan, pelanggaran HAM. Jadi sebenarnya tantangannya itu bukan mengganti Pancasila, tapi bagaimana kita menghidupkan nilai moralnya, termasuk kontribusi umat dalam membangun kesolehan sosial, dan bukan cuma ritual. Kesimpulannya itu, perjuangan para pendiri bangsa sudah sangat jelas. Pancasila lahir
dari kompromi sulit demi persatuan Indonesia. Nilai-nilainya nggak bertentangan dengan Islam, malah sebenarnya sangat sejalan dengan semangat rahmatan lil alamin. Jadi tugas kita sekarang bukan lagi memperdebatkan dasar negara, tapi mengamalkan Pancasila dengan moral yang tulus untuk membangun bangsa. Ya, mungkin segitu saja cerita singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.